Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak kami sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin taufik dan inayahnya jua Allah kumpulkan kita di rumahnya ini untuk duduk bertafakur, berzikir, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, melaksanakan ibadah Jumat yang merupakan fardhu ain bagi kita. Mudah-mudahan kehadiran kita, bertafakurnya kita ini adalah wujud nyata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah kebahagiaan, keselamatan buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu keselamatan itu kita tujukan juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, tabi' dan tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kala. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan di muqaddimah khutbah tadi di dalam surat Al-Hasr, ayat yang ke-18, berangkat dari ayat ini kita beri judul khutbah kita dalam waktu yang pendek dan terbatas ini, mewujudkan hakikat takwa. Tahun 1444 Hijriah sudah kita lewati, dan kita sekarang sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Tentu menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kita mengevaluasi, menjadikan tahun-tahun ini tahun yang lebih berhasil lagi pada tahun sebelumnya. Maka dalam ayat ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah masing-masing diri melihat apa yang ia sudah usahakan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini ada 2 kali Allah menyampaikan kata-kata takwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Karena memang takwa inilah suatu hal yang akan mendapatkan titel yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, dalam Al-Hujurat ayat 13. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Nah, seperti apa hakikat takwa itu? Dalam sebuah buku Ahlur Rahmah, itu Syekh Thaha Abdullah Al-Afifi mengutip perkataan dari sahabat Rasulullah sekaligus saudara sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Takwa itu al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil war ridho bil qalil. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah takut kepada Allah yang maha mulia, mengamalkan apa yang termuat di dalam Al-Quran, mempersiapkan diri untuk hari ketika kita sudah tiada di muka bumi ini, hari yang kekal dan abadi di sana. Dan yang keempat, ridho atau puas dengan hidup yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, dari ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, maka ada 4 hakikat takwa yang harus ada pada diri kita, sehingga tahun 1445 Hijrah ini bisa kita hiasi dengan 4 ini. Dan ini tentu menjadi tolok ukur keberhasilan kita nantinya. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, salah satu sikap yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah tentu bukan berarti bagaimana kita takutnya kepada binatang buas yang mesti kita jauhi dia, tidak. Tapi takut kepada Allah adalah takut akan murka, siksa dan azabnya. Sehingga dengan begitu, hal-hal yang akan menyebabkan kita diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah nantinya, kita jauhi perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan tentu sebaliknya, kita akan mendekatkan diri kepadanya dengan istilah lainnya, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini adalah salah satu bukti nyata kita hadir sholat Jumat ini dalam rangka bertaqarrub ilallah subhanahu. Kalaulah ada salah kita kepada Allah, tentu kita bertaubat kepadanya. Dalam zikir-zikir kita ingat akan dosa 1 minggu ini, akan kealfaan kita dalam melaksanakan ibadah kepadanya, atau menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai kepala keluarga, atau mungkin sebagai siswa. Kita menjadi hal yang harus dievaluasi. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, kalau kesalahan kita kepada manusia tentu dengan meminta maaf, dengan menemui, dengan menyampaikan itu kepada orang yang bersangkutan. Maka dalam satu ayat Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya selangit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah
beramal sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada kita. Al-Quran Allah turunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena itu orang yang bertakwa akan melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang sudah diwahyukan, baik itu Al-Quran maupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka menjadi hal yang pantas bagi kita dan wajib bagi kita untuk mempelajari Al-Quran itu, mempelajari hadis itu, mendalaminya, sehingga bisa kita amalkan. Dan inilah barangkali program yang tepat diluncurkan T3Q oleh yayasan kita. Tahsin, tahfiz dan tadabbur bagi karyawan, guru, semuanya, dan bagi anak-anak kita dengan belajar Al-Quran setiap hari. Ini bagaimana mendalami Al-Quran, menjiwai Al-Quran dalam kepribadian kita. Tahsin bukan hanya bacaan kita saja yang bagus, tapi akhlak kita juga. Menghafalnya tentu juga seperti itu. Kita hafal juga adab-adabnya, sehingga Al-Quran itu semakin lengket dengan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, mana mungkin dia bisa kita amalkan, kita hafal ketika tidak pernah kita pelajari. Momen luar biasa bagi kita untuk memantapkan tahsin kita, hafalan kita, dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran sehingga bisa kita laksanakan, sehingga akhlak kita semakin baik. Kaum muslimin yang berbahagia, dulu ada seorang sahabat yang dahulu mereka sebelum masuk Islam beragama Yahudi. Lalu mereka ingin sekali bisa melaksanakan kembali ibadah di hari Sabtu dan menjalankan kitab-kitab Taurat. Padahal ini sudah masuk Islam, tapi karena memorinya masih ada dalam pikiran itu, lalu minta izinlah kepada Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi qafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh nyata bagimu. Bisa jadi dalam amalan kita masih mengikuti ajaran nenek moyang, membakar kemenyan, yang nilai tauhidnya masih menyimpang. Ketika kita dalami Al-Quran, diskusi-diskusi masalah tauhid, maka akan ketemulah di mana penyimpang itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kata Ali bin Abi Thalib, mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Ketika urusan dunia kita mampu untuk mendapatkan yang terbaik di tahun yang akan datang. Contoh, sebuah PT, sebuah yayasan, sebuah sekolah, bahkan mungkin sebuah negara, ketika hasil evaluasinya tahun lalu keuntungannya mungkin 1 miliar, maka di akhir tahun itu mereka akan bersepakat membuat program yang lebih jitu lagi, sehingga hasil di tahun datang 2 kali lipat dari tahun ini. Untuk dunia mampu seperti itu. Coba kita kembalikan kepada amalan kita. Hafalan Al-Quran kita,
tilawahnya kita, ibadahnya kita, puasanya kita. Ketika tahun yang lalu mungkin sudah baik, bagaimana di tahun 1445 ini? Jauh lebih baik. Tentu bukan hanya karena amal yaumi diminta, tidak. Karena itu bagian saja untuk menata. Tapi jauh lebih itu bagaimana diri ini semakin dekat kepada Allah SWT. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Anak-anak Ustaz, jangan kita melihat orang-orang tua kita, misalnya, saya besok waktu tua sajalah beribadah maksimal, sekarang main-main dulu. Jangan. Karena kematian itu tidak melihat umur. Kecil ada yang meninggal, besar ada juga yang meninggal. Orang sehat ada yang meninggal. Orang-orang sakit yang sudah terbujur lama tidak meninggal-meninggal. Tapi orang sehat sebentar saja dia, ternyata Allah panggil. Maka jangan kita terlalu silau dengan umur yang muda, dengan kesehatan yang ada pada hari ini. Jangan silau kita dengan harta orang tua yang ada. Jangan silau dengan jabatan yang ada hari ini, karena semua itu akan hilang sementara. Nanti akan Allah ambil lagi. Maka yang lebih kekal dan abadi itu adalah bagaimana mempersembahkan amalan-amalan terbaik kita. Antum di sini ditanamkan bagaimana menjadi orang-orang yang soleh, baik kepada dirinya, baik kepada keluarganya, baik kepada orang lain. Bisa berkontribusi positif terhadap Islam. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, yang terakhir adalah ridho dengan pemberian Allah, walaupun itu sedikit. Sikap ini tentu perlu keimanan yang jauh lebih dalam. Dan tidak bisa saja begitu baru mengenal langsung melaksanakannya, susah. Tapi perlu latihan-latihan. Kita lihat sosok keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pulang dari kerja sudah agak sore. Tidak ada makanan yang dibawa, tidak ada oleh-oleh yang dibawa keluarga. Ali menyampaikan kepada istrinya, tidak ada yang bisa dibawa hari ini. Fatimah istrinya yang soleha bisa menerima itu. Begitu melaksanakan sholat berjemaah ke masjid, Ali pun berjemaah ke masjid karena laki-laki sholatnya di masjid. Begitu pulang dari masjid, dihambatlah Ali bin Abi Thalib oleh seorang orang tua. Apakah kamu bernama Ali? Ya. Saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, kata bapak tua. Apa itu? Dulu ayahmu pernah bekerja dengan saya belum bayarkan upahnya. Ini uang 30 dinar sebagai upah dari ayahmu, kerja dari ayahmu dulu. Karena ayahmu tidak ada lagi kepada ahli warisnya, kamu yang menerimanya. Lalu apa yang terjadi? Diterimalah uang itu dan dibawa pulang. Apa yang terjadi? Disampaikan, diceritakan itu kepada istrinya. Tentu dengan gembira istrinya menyambut itu. Disampaikanlah, silakan dibeli perlengkapan, persiapan ya untuk kehidupan keluarga kita. Pergi ke pasar. Ini sudah hampir malam. Tapi pergilah Ali. Di tengah jalan sebelum sampai di pasar, apa yang terjadi? Bertemu lagi dengan orang yang meminta-minta, yang laparnya luar biasa. Mereka dalam perjalanan musafir. Bahkan dalam ungkapannya, siapakah yang mau
menghutangkan hartanya di jalan Allah SWT. Melihat hal yang seperti itu, Ali bin Abi Thalib memberikan uang 30 dinar itu kepada mereka. Ya Allah. Kenapa? Ketika ditanamkan itu, yakin Allah akan mengganti yang jauh lebih banyak dari itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu pulang, ternyata tidak ada pun juga yang dibawa oleh Ali. Diceritakan kembali oleh Ali apa yang terjadi tadi dalam perjalanan. Apa kata Fatimah? Kalau saya pun dalam kondisi seperti itu, saya juga akan memberikannya. Inilah keluarga yang betul-betul ridho dengan pemberian Allah, sehingga Allah berikan yang jauh lebih banyak kepada mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan 4 hakikat ketakwaan ini mampu kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita nanti betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami ya Allah, karena ia menjadi tempat tinggal kami ini. Perbaikilah akhirat kami, karena menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebajikan, dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma ansurna fa innaka ya Allah khairun nasirin, waftah lana fa innaka ya Allah khairul fatihin, waghfir lana fa innaka ya Allah khairul ghafirin, warhamna fa innaka ya Allah khairul rahimin, warzuqna fa innaka ya Allah khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan.
Ampuni kami, sesungguhnya Engkau ada sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau ada sebaik-baik pemberi rahmat. Beri rezekilah kami, sesungguhnya Engkau ada sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungi kami dari kaum yang zalim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah lidah ini untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Hati ini untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan kami selalu memperbaiki kualitas ibadah kami kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah